Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Yuliani, NIM 3520058 dari kelas Hadis Dakwah BPI A. Di sini saya membuat video guna memenuhi tugas ulangan tengah semester 3 tahun 2021. Video ceramah yang bertema Teladan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nilai kemaslahatan dan kemanusiaan dalam dakwah. Mari disimak videonya sama-sama teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Teladan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nilai kemanusiaan dan kemaslahatan dalam dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas ibnu Malik qala bainama nahnu fil masjidi ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam idza jaa a'rabiyyun. Dari Anas ibnu Malik, ia berkata, ketika kami berada di masjid bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang seorang seorang Arab Badui. Nah, faqoma yabulu fil masjidi. Lalu ia berdiri untuk kencing di masjid. Faqala ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mahma. Kemudian para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, berhenti, berhenti. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la turrimuhu da'uhu. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kamu memutuskannya, biarkan dia selesai kencing terlebih dahulu. Fatarakuhu hatta bala. Maka para sahabat pun meninggalkannya hingga ia menyelesaikan kencingnya. Summa inna Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menasihatinya dan berkata kepadanya, inna hadhil masajidi la tasluhu li syai'in min hadzal bauli walal qorati. Sesungguhnya masjid ini tidak boleh digunakan untuk kencing dan mengotorinya. Innama hiya li dzikrillahi azza wa jalla wassalati wa qiraatil Qur'an. Masjid adalah tempat untuk zikir kepada Allah, sholat, dan membaca Al-Quran. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala fa amara rajulu minal qaumi faja'a bidalu mimma'i fasyanatuhu alaihi. Setelah itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan seorang laki-laki untuk mengambil satu ember air dan kemudian menyiramkannya ke tempat yang dikencingi orang Badui tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahihnya. Orang Badui yang kencing di masjid. Struktur masyarakat Arab klasik dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah masyarakat kota, dan yang kedua adalah masyarakat perkampungan. Tentunya dari kedua tersebut memiliki karakter yang berbeda, memiliki karakteristik yang berbeda. Yang pertama, masyarakat kota memiliki peradaban dan perdagangan yang maju. Nah, yang kedua adalah masyarakat perkampungan, terkenal tidak memiliki peradaban dan tata moral yang baik. Nah, bahkan
masyarakat yang perkampungan ini biasa disebut sebagai masyarakat Badui atau orang Badui. Nah, hidupnya berpindah-pindah untuk mencari sebuah pangan. Nah, orang-orang Badui yang hidup pada zaman Nabi ini memang terkenal memiliki sopan santun yang kurang baik. Seperti contohnya tadi yang kencing di masjid. Nah, namun dari situ Nabi memberikan pembelajaran yang sangat berharga, yaitu tentang bagaimana caranya menghadapi seseorang yang memiliki wawasan keilmuan yang rendah seperti itu. Nah, namun selain dari pembelajaran tersebut, Nabi juga dalam hadis tersebut juga mengajarkan dua pembelajaran yang tak kalah berharganya. Nah, pembelajaran yang pertama adalah mengenai prinsip menghormati nilai kemanusiaan. Nah, para pendakwah ini harus memahami bahwa sasaran dakwah yang dihadapi adalah manusia. Nah, manusia ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Nah, yang selalu bercampur antara sisi yang baik dan sisi yang kurang baik atau yang memiliki kesopanan santun kurang. Nah, dari sini terdapat pula dua hal menarik dalam kisah hadis tersebut. Yang pertama merupakan yaitu sikap Nabi dalam menasehati orang Badui tersebut. Nah, di mana beliau mencegah para sahabat yang menggertak dan memarahi orang Badui tersebut, kemudian menasehatinya dengan lembut. Nah, dari sini menunjukkan bagaimana Nabi sangat memanusiakan manusia meskipun yang dihadapi adalah orang yang pedalaman, yang memiliki pendidikan kurang, yang memiliki wawasan kurang. Nah, dari situ yang kedua adalah saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh sahabat lain untuk mengambil air yang akan digunakan untuk membersihkan kencing orang Badui tersebut. Nabi tidak menyuruh orang Badui itu untuk mengambil air karena bisa dibayangkan betapa malunya orang Badui itu jika ia disuruh mengambil air sendiri kemudian membersihkannya sendiri di hadapan para sahabat lainnya yang sedang berada di dalam masjid. Nah, ini juga menunjukkan betapa Nabi menjaga perasaan orang yang melakukan kesalahan tersebut, supaya mereka tidak merasa dipermalukan di depan orang banyak. Nah, pembelajaran yang kedua yang berikutnya ini merupakan prinsip untuk memperhatikan kemaslahatan sasaran dakwah. Nah, tujuan dari dakwah yang sesungguhnya kan untuk kemaslahatan masyarakat, untuk kemaslahatan mat'unya. Nah, sehingga dalam proses dakwah tidak tepat jika malah menimbulkan kemudaratan kepada sasaran dakwah. Meskipun sasaran dakwah adalah orang-orang yang telah melakukan salah, memiliki dosa, membuat kesalahan besar, akan tetapi sebagai seorang dai ini diharuskan untuk memikirkan bagaimana caranya memikirkan keselamatan para mat'unya. Nah, dari sinilah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang telah saya bacakan tadi, yang dicontohkan oleh Nabi kepada kita semua, bahwa walaupun tadi sahabat-sahabat Nabi memarahi orang Badui yang kencing, menggertaknya untuk agar menghentikan kencingnya, akan tetapi Nabi bersikap lain. Nabi bersikap lemah lembut dan membiarkan orang tersebut menuntaskan kencingnya. Nah, walaupun orang tersebut telah membuat kesalahan yang sangat fatal, akan tetapi Nabi masih memikirkan kesehatan dari orang Badui tersebut. Nah, kesehatan apa? Nah, jika orang Badui tadi berhenti tidak menuntaskan kencingnya, otomatis akan memberikan dampak yang negatif bagi kesehatannya. Nah, sehingga atas pertimbangan inilah Nabi membiarkan orang Badui tersebut menuntaskan kencingnya hingga selesai. Nah, betapa mulianya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam memikirkan umat-umatnya, dalam menjaga perasaan umatnya, memikirkan kemaslahatan umatnya. Nah, dari sini kita, terutama para pendakwah-pendakwah di luar sana, harus benar-benar bisa mampu untuk menjaga
kemaslahatan para mat'unnya. Nah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi dakwah kali ini, yaitu materi teladan dakwah Rasulullah SAW, nilai kemanusiaan dan kemaslahatan dalam dakwah. Nah, semoga apa yang saya sampaikan barusan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila masih terdapat kesalahan ataupun kekeliruan. Cukup sekian dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.